Bang Faisal dulu deh, Bang. Ini kan banyak orang yang berharap ya dengan harga yang bedanya 6.000 itu kan lumayan bisa buat beli tahu, tempe paling tidak ataupun cabai walaupun hanya segenggam gitu ya. Bang Faisal melihat kondisi ini. Iya, ekonom tersohor ya, namanya Milton Friedman, pemenang hadiah Nobel tahun 76 bilang, ekonom itu nggak banyak tahu. Tapi dari yang tidak banyak itu, ekonom itu tahu sekali cara menciptakan kelangkaan. Nah itu. Bagaimana caranya? Adalah pemerintah menetapkan harga lebih murah dari ongkos. Ya. Menetapkan harga lebih murah dari ongkos, niscaya langka. Niscaya ada antrian, niscaya ada spekulasi, niscaya ada penimbunan, dan niscaya-niscaya lainnya. Nah, jadi yang terjadi sekarang, saya ingin koreksi dari judul tema malam ini, minyak goreng subsidi. Tidak ada subsidi sama sekali. Jadi pemerintah menyuruh pengusaha untuk menjual 14.000, enggak mau tahu dia pokoknya, pokoknya atas nama DMO dan DPO. Padahal pengusaha sawit ini, ya kan minyak goreng, sawit, biodiesel, ada yang terintegrasi. Nah pengusaha ini tuh sudah bayar banyak sekali. Jadi setiap diekspor itu bayar pajak ekspor. Bayar bea sawit, walaupun on off ya, bayar bea sawit. Kalau digabung semua uangnya puluhan triliun. Puluhan triliun bahkan bisa besar sekali lah. Tanyanya masih juga ada DPO, ada DMO. Sudah bayar pajak, sudah bayar bea, wajib jual di dalam negeri, wajib jual dengan harga yang dipatok di dalam negeri. Ini udah zalim kalau menurut saya. Jadi bagaimana ya, cari cara lah mereka ini. Karena ini dikaitkan dengan ekspor. Ndak DMO, ndak bisa ekspor gitu. Nah kemudian baru-baru ini Pak Luhut mengatakan akan dikurangi jatah ekspor jadi 50% saja. Tuh, tidak ada masalah dengan ekspor. Harga tinggi di dunia ini itu tidak membuat pengusaha CPO berbondong-bondong mengekspor. Tidak. Faktanya ekspor turun. Karena apa? Ngapain ekspor? Long kalau dijual ke perusahaan biodiesel, CPO itu harganya harga internasional. Iya. Harga yang tinggi itu. Kalau dijual ke minyak goreng, harganya di bawah harga internasional. Kira-kira begini rumusnya, harga internasional dikurangi pajak ekspor, dikurangi biaya keluar. Jadi jauh lebih murah kalau jual CPO ke Biodiesel. Ke minyak goreng. Ya kalau saya punya CPO saya jual ke biodiesel. Kemudian pinternya pemerintah lagi, kewajiban biofuel di dalam solar itu dinaikkan. Mulai 1 Februari dari 30 ke 35%. 30 ke 35%. 30% ini 3 tahun ini, 30 terus dari tahun 2020, 2019, 2020, 2021 tanpa B-nya dinaikkan dari 30 ke 35 itu udah naik terus. Sekarang bayangkan ya Mbak ya, tahun 2014 CPO buat BBM itu nol. Nol. Jadi CPO itu dipakai buat oleokimia dan buat food, buat pangan. Sekarang sudah hampir 50%, kira-kira 40% disedot oleh biodiesel. Akibatnya apa? Di dalam negeri CPO tidak langka juga. Tidak langka, tapi alokasinya makin hari makin banyak untuk biodiesel.
Sehingga pemerintah ini secara tidak langsung memenangkan CPO untuk energi ketimbang CPO untuk perut. Dan itu tidak pernah diutik-utik. Biang keladinya adalah salah satunya adalah mulai 1 Februari makin banyak kan mandatori, wajib. Wajib dicampur itu si solar itu dengan 35% FAME ini. Jadi minyak goreng dapat sisa-sisanya kan dengan harga yang murah gitu. Nah kemudian ingat HET itu berlaku sebetulnya internal buat pemerintah. Tidak ada kewajiban sebetulnya menjual HET. Nah, jadi kalau HET itu idealnya pemerintah menentukan harga referensi. Nah, kalau udah di atas pemerintah itu intervensi dengan membanjiri pasar. Bukan cari macam-macam itu banjiri pasar. Nah, ini enggak ada, pemerintah nggak pegang stok. Nggak pegang stok seperti Bulog memegang stok beras. Iya. Kalau harga tinggi dia turun, nggak ditangkap yang jual harga tinggi, nanti penjara makin banyak Penuh. isinya. Hotel-hotel harus dikonvert jadi penjara itu. Jadi ini semua salah urus. Ya salah urus, kacau balau, akibatnya apa? Rentetannya merajalela dan masalah yang sebelumnya terjadi ini sebetulnya belum diselesaikan secara tuntas. Maka muncullah macam-macam, ya ada pengusaha yang bilang gini, ngapain saya jual minyak goreng, ekspor saya belum keluar nih jatahnya, macam-macam gitu. Karena terlalu banyak izin, jadi rezim izin yang menyebabkan pasar itu tidak fleksibel. Bukan saya pemuja pasar, tidak. Pemerintah punya segala instrumen. Mau harga CPO lebih murah lagi, kenakan pajak ekspor 50% sekalian. Niscaya harga di dalam negeri itu cuma 50% dari harga internasional. Jadi instrumennya sudah 2 ini udah cukup sebetulnya untuk stabilisasi pasar. Inilah yang oleh karena itu tolonglah diselesaikan. Kementerian Perdagangan ini jadi korban kenapa? Dia ngurus di hilirnya. Iya. Padahal masalahnya di hulu sana yang gak ada urusannya sama Kementerian Perdagangan. Dan saya dialog dengan orang SDM kemarin, dia nggak ngerti bahwa ada 2 harga untuk CPO ini. Nggak ada apa, biasa aja. Masya Allah, tidak ada pemahaman sedikit pun tentang pasar ini. Inilah yang harus diselesaikan. Ini gampang, insya Allah gampang. Nah, kalau pemerintah mau jual, sekalian turunkan jadi 10.000. Biar rakyat senang, 10.000. Nggak apa-apa. Uangnya tapi jual 10.000, ongkosnya 15.000, 5.000-nya itu bentuknya subsidi. Jadi semua merasa pasti. Oke, saya jual 10.000, dapat uang subsidi seperti Pertamina, dapat dana kompensasi dan subsidi BBM. Kok negara itu memanjai BUMN, tapi pengusaha supaya jadi lembaga sosial? Mana ada pengusaha lembaga sosial? Itu kira-kira gambaran umumnya. Ya, ini repot karena instrumennya sebenarnya sudah ada dan yang kerepotan justru Kementerian Perdagangan. Nah, bagaimana kemudian strateginya agar paling tidak di hilir ini masyarakat bisa tenang karena yang berhadapan langsung adalah Kementerian Perdagangan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.